Bapak, Ibu, dan Saudara semua, puji nama Tuhan, sangat bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Ada hari yang baru, ada berkat yang baru, ada kemurahan yang baru. Mari kita bersyukur dan juga mari kita memberikan hati kita, pikiran kita sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Dengan tema berkaitan dengan kesehatan manusia rohani kita sudah menyimak firman Tuhan berkaitan dengan persoalan yang perlu kita waspadai, yaitu kematian rohani. Dan sekarang masih dari jemaat yang sama, yaitu jemaat di Sardis. Di dalam Wahyu pasal 2, kita akan belajar apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita tidak mengalami kematian rohani. Kita bisa terus sehat, bahkan aktif, bergerak, dan juga mengalami pertumbuhan. Izinkan saya membaca ayat yang ketiga untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini nasihat firman Tuhan ketika mengingat kondisi jemaat Sardis yang begitu rupa, yang secara fisik hidup tetapi secara rohani mati. Firman Tuhan katakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dengan baik adalah mari bertobat. Katakan di sana bertobatlah. Berarti lihat lagi hidup kita, evaluasi betul hidup kita. Adakah persoalan rohani di sana? Adakah penyakit rohani di sana? Adakah parasit rohani di sana yang harus dibuang dari kehidupan kita? Lalu kemudian firman Tuhan juga menasihatkan supaya kita senantiasa berjaga-jaga. Artinya memanfaatkan setiap momen dan kesempatan itu untuk membangun manusia iman kita. Firman Tuhan mengatakan, kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena Tuhan datang seperti pencuri. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu kapan kesempatan itu berakhir. Untuk memiliki vitalitas rohani, menjaga hidup rohani kita, harus berjaga-jaga, mawas diri, memperhatikan bagaimana kita hidup. Jangan sembarangan, jangan sembrono, tapi sungguh-sungguh perhatikan bagaimana kehidupan kita. Jangan terlena. Mumpung masih ada kesempatan, mari perhatikan manusia rohani kita. Jangan berpikir, saya masih muda, masih panjang waktu itu, masih ada kesempatan, masih ada hari esok. Kemudian ditunda, dan ditunda. Ini yang menjadi persoalan. Firman Tuhan katakan, kalau sudah waktunya tiba, maka kita tidak punya kesempatan lagi. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berusaha berlomba bersama-sama, saling mendorong untuk menggunakan kesempatan yang ada ini, membangun manusia rohani kita. Mumpung masih ada kesempatan, perhatikan nutrisi untuk manusia rohani kita. Mumpung masih ada kesempatan, perhatikan waktu-waktu doa kita. Mumpung masih ada kesempatan, mari datang antusias untuk beribadah. Mumpung masih ada kesempatan, mari gunakan waktu dengan baik untuk membaca firman Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk bertobat, mari bertobat dan tinggalkan dosa sungguh-sungguh. Mumpung masih ada kesempatan, mari berlomba-lomba untuk mengampuni satu dengan yang lain. Sekali lagi, mumpung masih ada kesempatan. Jangan tunggu sampai parah, jangan tunggu sampai stadium rohani kita itu penyakitnya bertambah, baru kita menyesal. Nanti kesempatan itu ditutup dan tidak ada lagi kesempatan kedua untuk kita. Mumpung masih ada kesempatan, kalau masih ada semangat, masih mendengar firman Tuhan, mari memperbaiki hidup. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk memiliki kerohanian yang sehat, tetapi kerohanian yang terus bertumbuh bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa syukur karena kami diberikan nasihat sekali lagi untuk memperhatikan manusia rohani kita, kami semua, sehingga kami bisa mewaspadai dan melihat bagaimana seharusnya kami hidup. Kami mawas diri dan menggunakan setiap kesempatan dengan baik. Berkat dan anugerah Tuhan atas jemaat Tuhan semua di sepanjang hari ini ya Tuhan. Amin.